Selamat datang Inang. Inang opung atau masih Inang? Udah opung atau belum? Opung apa Inang? Panca. Opung Panca. Inang baru si Manung Kalit. Berarti Amang itu marga Sitorus ya. Masih ada Amangnya? Oh, udah meninggal. Oke, di sebelahnya borunya ya. Oke, udah menikah? Oh belum. Oke, bekerja di Batam. Oke, selamat datang ya. Namanya siapa? Hah? Resi. Resti, selamat datang Inang Opung Panca dan Resti. Kemudian adik kami, siapa namanya tadi Dek? Maria. Ada marganya enggak? Shibuya. Oh. Sekolahnya di mana tadi? SMK 1 ya. Jurusan apa? TKJ. Apa tuh? Oh iya. Anak Batam. Tinggalnya di mana Dek? Oh dekat ya. Puji Tuhan, selamat datang ya Dek. Oke. Rindu sekali, bukan menjadi pertemuan yang pertama ya. Inang, borunya juga adik kami. Ini menjadi pertemuan awal untuk kita bisa bertemu selanjutnya ya. Luar biasa ya. Saya dengar juga minggu lalu ada orang baru ya. Betul nggak sih? Ada ya. Apakah orang baru yang minggu lalu hadir hari ini hadir? Nggak hadir ya. Baik, karena kami minggu lalu di rekan kita di New Anointing bersama saudara kita Pendeta Serli Damanik yang hari ini bertugas di GKKD Bintan. Iya, GKKD Bintan. Di Tanjung Oban. Oke. Dia bersama istrinya dan luar biasa ya. Yang di depan tadi itu borunya. Perdana ya, Aira ya? Oh, minggu lalu. Oh, udah pernah ya, udah melayani Tuhan ya. Oke. Ya, minggu lalu kami ada di Sungai Panas, di Anointing karena ada pentahbisan seorang pendeta muda. Nah, uniknya pendeta muda ini junior saya. Jadi saya kenal dengan orang tuanya. Jaraknya cukup jauh sih dengan saya. Tapi bersyukur gitu ya, dia boleh ditahbiskan menjadi seorang pendeta muda. Saya menantang kepada engkau di tempat ini. Mau jadi seorang pendeta muda? Mau nggak? Oh haleluya. Maunya nggak ada ya. Mari Bapak Ibu, saya juga nggak pernah kepikiran jadi seorang pendeta muda. Junior saya itu Tony juga dia nggak kepikir. Saya tanya sama bapaknya, senang nggak bang anak menjadi pendeta muda? Senang katanya gitu ya, luar biasa. Bapak Ibu, tidak terasa tadi saya nggak tahu kenapa nggak diumumkan ya. Minggu depan kita ada Natal anak-anak. Hari Minggu jam 5 sore ya. Dan tanggal 24 kita ada Natal umum jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu, ini waktunya kita bukan hanya sekedar merayakan Natal, tapi kita ingin berdampak bagi orang-orang di sekitar kita ya. Mari ajak tetangga kiri kananmu ya, yang masih muda, yang keluarga, yang anak-anak boleh datang di Natal ini dan bersama-sama kita alami kebaikan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena nanti sore di Tanjung Uban ada Natal Bread. Kita berdoa bersama-sama. Saya dengar fokusnya Natal Bread tahun ini adalah untuk anak-anak muda. Mereka mau bawa para pelajar, mereka mau bawa mahasiswa yang dari umrah, karena rekan kita udah masuk ke situ dan sudah hadir di situ. Mau bawa mereka untuk datang ke Natal Bread. Amin. Rindu kan yang seperti itu Bapak Ibu? Rindu dong ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hari ini flyernya nggak ada, nggak apa-apa ya. Kita datang bukan karena flyer ya. Hari ini topiknya adalah rencana kekal Allah. Katakan rencana. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, semua kita di tempat ini pasti punya rencana. Semua kita di tempat ini pasti juga direncanakan atau tidak. Tapi yang menjadi menarik Bapak Ibu, kalau di dunia ini dia bilang kalau plan A bermasalah, beralih ke plan B. Kalau plan B bermasalah, beralih ke plan C, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa rencana bagi dunia.
Tetapi bagi Tuhan, engkau dan saya tidak ada plan B, C, D, E, dan seterusnya. Dia hanya punya satu rencana buat engkau dan saya. Katakan satu. Rencana yang satu itu adalah rencana yang kekal. Katakan sebelah kananmu, rencana kekal. Ya, jangan ke tembok ini. Sebelah kananmu, kirimu, belakangmu, katakan rencana kekal. Ya, jadi bagaimanapun kondisimu saat ini, Tuhan punya rencana kekal buat engkau dan saya. Kalau rencana kekal, artinya rencananya tidak berganti karena situasi dan kondisi, tidak berhenti atau gagal, tidak. Tetapi rencananya terus. Sekalipun engkau melihatnya saat ini gak mungkin. Apa iya? Mustahil. Itu kata manusia. Tetapi kata Tuhan tidak. Aku punya rencana yang kekal buat engkau dan saya. Apa rencana kekal itu buat engkau dan saya? Kita mau belajar hari ini. Dari Yesaya pasal 24 sampai 27. Kebaca nggak itu ya? Nggak kebaca ya? Baca? Serius? Pak Mike kebaca nggak Pak Mike? Nggak kebaca ya, maaf ya. Jadi dikatakan kalau Bapak Ibu buka Alkitab, Yesaya 24 sampai 27 itu adalah Yesaya apokaliptik. Artinya tentang yang akan datang. Apokaliptik. Dia nubuatan tentang pemulihan dunia, kemenangan Allah atas maut, dan pendirian kerajaannya. Ada 3 poin besar dari Yesaya 24 sampai 27. Tentang nubuatan tentang pemulihan dunia, kemenangan Allah atas maut, dan pendirian kerajaannya. Oh iya, Bapak Ibu, bagaimana mungkin ya? Baru aja ada bencana. Emang pemulihannya seperti apa ya? Yang Tuhan mau. Bapak Ibu udah lihat setelah bencana bagaimana kondisinya di Sibolga, di senang atau sedih Bapak Ibu? Sedih ya. Saya kemarin lihat kontennya Gubernur Jawa Barat, beberapa kontennya membuat saya nangis juga ya. Ketika dia datang ke Sibolga, dia juga nangis. Saya juga nangis melihat itu. Ketika dia datang ke Aceh bertemu dengan kakaknya yang sudah nggak ketemu 20 tahun. Ketika dia datang ke Padang, ya bersyukur masih ada orang-orang seperti itu. Tapi intinya begini Bapak Ibu, dari kejadian bencana ini, saya pribadi belajar, jangan kita fokus kepada dunia. Jangan kita bersandar kepada dunia. Karena ketika bencana datang, tidak akan ada yang bisa menahan. Satu pun. Lenyap. Bukan bicara satu rumah, satu desa habis. Mungkin manusia bisa mereka-reka. Mungkin engkau merasa engkau pintar. Mungkin engkau merasa engkau orang yang berpengalaman. Tapi di hadapan Tuhan gak ada artinya ketika hal seperti itu terjadi. Dan sekarang kita sedang menghadapi katanya badai siklon. Berdoa Bapak Ibu. Ini bukan main-main, berdoa. Kita nggak tahu, kita ini pengalaman pertama menghadapi badai. Jangan engkau cuek, jangan engkau pasif. Ini waktunya engkau dan saya berdoa. Makanya tadi ada doa Jumat, mari datang. Kebetulan Jumat ini adalah doa terakhir di tahun ini. Mari, semua boleh hadir. Bukan jam 7, tapi jam setengah 8. Semua boleh hadir. Mari, kita bersama-sama berdoa. Kita mau berperkara dengan Tuhan buat kota Batam. Kita mau berperkara Tuhan buat Kepri. Kita nggak mau lihat ada bencana yang luar biasa. Bisa Bapak Ibu, bisa. Kita mau datang kepada Tuhan. Tapi ketika hal itu terjadi, lihat, rencana bisa gagal, bisa berubah. Itu manusia, tapi bagi Tuhan tidak. Yang kedua, bangsa yang masih yang tadi mah, bangsa Israel itu hidupnya dalam tekanan bangsa asing. Artinya dia sedang dijajah. Tekanan itu dijajah. Bangsa asing menjalani penderitaan berkepanjangan.
Masa depannya gelap. Kalau kita bilang madesu, masa depan suram. Ya. Ada yang bilang kayak gitu tuh, jangan mau sama dia, madesu. Nggak jelas kerjaannya, nggak jelas, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kata dunia, Bapak Ibu ya. Tapi kalau di dalam Tuhan berbeda. Katakan berbeda. Nah yang ketiga, Yesaya itu melihat visi yang kekal. Jadi Nabi Yesaya, dia bisa melihat visi yang kekal, bahwa Allah menyiapkan perjamuan yang besar. Perjamuan yang besar. Buat apa? Untuk menghancurkan maut dan menghapus air matamu dan air mataku. Perjamuan besar ini buat engkau dan saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah hadir perjamuan besar, yang paling besar sebesar apa? Gitu ya. Saya pernah satu kali hadir di hotel yang berbentuk kapal ini? Di situ saya pernah hadir beberapa kali ya. Kebetulan latar belakang kamu enak sih, karena makannya bisa 7 kali. Di meja itu udah tersedia minuman segala macam, makannya ada dapat door prize lagi dan segala macam ya. Tapi Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, ada perjamuan yang lebih besar dari itu, lebih mewah dari itu, menanti engkau dan saya. Siap? Siap. Bukankah kita itu menjadi mempelai wanita bagi Tuhan kita, yang adalah mempelai pria? Engkau dan saya adalah mempelai wanita, dan dia akan datang nanti sebagai mempelai pria, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya siap untuk suatu perjamuan besar? Butuh perencanaan, butuh kesungguhan, butuh dana dan lain sebagainya. Dan ini yang Tuhan sedang siapkan buat engkau dan saya melalui kehidupan yang sedang kita jalani. Berapapun umurmu, ya, dimanapun kau kerja, belajar, sekolah, tinggal, Tuhan sedang menyiapkan itu. Jadi dia kekal, Bapak Ibu ya, bukan yang sementara atau jangka pendek, menengah, tapi kekal, melebihi maut, melebihi sakit penyakit, melebihi bencana, melebihi apapun juga. Next, Yesaya 25 ayat, kelihatan nggak Bapak Ibu? Puji Tuhan, karena saya udah ubah. Tadinya nggak seperti ini, tadinya lebih kecil. Yesaya 25 ayat 6 katakan, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Katakan Gunung Sion. Di mana itu Gunung Sion? Di mana Gunung Sion? Iya betul. Di mana itu? Iya, ada di Yerusalem. Di Kijang ada perusahaan namanya PT Gunung Sion. Ini perusahaan besar Bapak Ibu. Saya nggak tahu yang punya orang percaya tapi dia punya PT namanya Gunung Sion. Karena waktu itu saya coba masuk ke kawasan Lagoy, itu salah satu saingan saya. Kayaknya dia yang menang PT Gunung Sion gitu ya. Apa dikatakan? Bagi segala bangsa-bangsa, ya. Bukan hanya bangsa Batak, bangsa Nias, Cina, Jawa, Makassar. Ada lagi nggak di luar itu di tempat ini ya? Nggak ada ya? Flores. Baru ada 4 ya? Sunda siapa? Ayo Batak tulen mak. Baru 5 suku loh, belum bicara bangsa. Halo? Rindu nggak bangsa-bangsa datang juga ke tempat ini? Keren kan? Kita mau juga loh ya, orang-orang dari bangsa-bangsa datang ke tempat ini. Dan itu yang Tuhan janjikan, bahwa apa? Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Memang gemuk masakannya, maksudnya berlemak Bapak Ibu. Enak ya kalau ada lemak ya makanannya ya, betul nggak? Iya dong, enak dong.
yang mengandung minyak. Nah, itu nikmatnya lebih dari yang lain, Bapak Ibu, ya. Apa dikatakan? Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Jadi anggur semakin lama semakin enak, semakin mahal, semakin berkualitas. Kita karena bukan punya kebiasaan minum anggur, jadi kita sulit membayangkannya, ya. Saya nggak tahu kalau tua semakin lama semakin enak, Pak. Berarti beda ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia apa ya kita asosiasi. Hah? Asam. Kalau tua Iya, maksud saya, jadi anggur apa yang sama kalau di Indonesia ya? Nggak ada ya? Nah, jadi agak susah ya. Tapi anggur semakin tua, semakin mahal, semakin berkualitas, semakin enak. Itu yang terjadi waktu perjamuan di Kana. Mereka heran, kenapa anggur biasanya bagi orang Yahudi itu anggurnya yang terbaik yang pertama dikasih. Tapi ini anggur terbaik belakangan dikasih. Karena ada mujizat di Kana. Dari air menjadi, dan Tuhan mau kasih itu buat engkau dan saya, anggur yang terbaik. Haleluya. Next. Belum. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Lezat ini. Anggur yang tua yang disaring endapannya, dia murni. Nggak ada kotorannya lagi. Dia langsung kita nikmati dan nikmat. Itu yang Tuhan mau buat engkau dan saya. Jadi sekalipun saat ini berat, ringan, sedang, ada halangan, ada hambatan, ada masalah, ada beban yang membuat mungkin langkah kita tertatih-tatih atau terseret-seret, atau bahkan kita pernah tersandung, jatuh. Ya, seperti saudara kita Pak Airin yang kemarin kecelakaan, Pak Eman. Puji Tuhan, Tuhan tetap menjaga mereka, memulihkan mereka. Atau seperti Pak Eman yang sudah 2 kali bahkan Bapak Ibu, tapi percaya Tuhan yang menjaga mereka. Amin. Next, ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Tadi bangsa, sekarang suku bangsa. Jadi lebih banyak lagi, lebih detail lagi Tuhan kasih. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Mungkin kau sekarang ini sedang berkabung karena satu dan lain hal. Kau sedang sedih, kau sedang muram. Sedang apa lagi? Galau. Salah. Ya, ditinggal. Tinggal jawab. Gak berani jawab. Tinggal orang tua, ditinggal pasangan, ditinggal anak, ditinggal teman. Ya. Mungkin pekerjaanmu juga lagi gitu lah. Belum capai target. Aku mau ini tapi begitu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan akan hiburkan engkau dan saya. Mau? Mau nggak? Tuhan mau hiburkan engkau dan saya dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara engkau dan saya, bukan dengan cara yang ada di dunia ini. Dia mau hiburkan engkau dan saya. Dia mau engkau dan saya bersuka cita. Dia mau engkau dan saya bersorak-sarai. Dia mau engkau dan saya aman, tenang. Sekalipun ada badai, sekalipun ada bencana, sekalipun menghadapi ketidakjelasan. Nanti aku mau sekolah di mana ya? Udah mau lulus nih. Mau ke sekolah mana aku ya? Tuhan mau hiburkan engkau dan saya, supaya engkau dan saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Mungkin dalam keluargamu juga lagi gak baik-baik, gontok-gontokan, diam-diaman. Tapi Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau hiburkan. Percaya gak? Percaya gak? Aku juga sedang mengalami hal yang sama.
sama Bapak Ibu. Jadi aku nih ngomong bukan asal ngomong ya. Saya sedang mengalami hal yang sama. Bisa beriman untuk itu. Next, ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah menyatakannya. Haleluya. Beberapa waktu ini Bapak Ibu, saya teringat dengan almarhum orang tua saya dan akhirnya nangis gitu ya. Teringat nangis. Intens. Saya udah yatim piatu ya. Jadi intens gitu. Aduh, haleluya. Beginilah nasib anak yatim piatu. Tapi firman Tuhan katakan, Dia akan hapuskan air mataku dan air matamu. Haleluya. Yang bisa saya katakan, terima kasih Pak, terima kasih Mak. Aku akan berjumpa engkau cepat atau lambat di Yerusalem surgawi. Haleluya. Jangan berlarut-larut ya. Cukup 1 menit aja, 2 menit. Jangan sampai 5 menit, 10 menit, 15 menit. Mewek terus, nangis terus ya. Jangan. Cukup 1 menit, 2 menit, 5 menit lah cukup. Habis itu bangkit lagi ya. Perkatakan lagi firman Tuhan. Itu kan tadi firman Tuhan. Ketemu di Yerusalem baru itu firman Tuhan. Amin. Ya, Dia akan hapuskan maut. Saat ini terpisah dengan almarhum orang tua. Maut memisahkan secara tubuh jasmania. Tetapi nanti kita akan bertemu dengan kekasih-kekasihmu dan kekasih-kekasihku di dalam kekekalan. Itulah surga. Itulah Yerusalem yang baru. Kenapa penting engkau dan saya ada dalam rencana kekalnya Tuhan? Kalau engkau dan saya mau ada di dalam rencana kekalnya Tuhan, engkau dan saya wajib untuk percaya kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kepada firman-Nya. Next, penjelasannya begini Bapak Ibu, dari Yesaya 25 ayat 6 dan sampai 9. Perjamuan itu mister, pesta minum anggur dan sukacita kerajaan. Pesta mesianis, Mesias, Juru Selamat, simbol pemulihan total. Artinya kita akan nanti ada pemulihan total buat engkau dan saya. Ya, ya Bapak Ibu. Saya nggak menafikan saya punya penyakit psoriasis sampai saat ini. Betul saya pernah disembuhkan dari saraf kejepit, tapi psoriasis masih ada loh sama saya. Udah puluhan tahun, dari tahun 93, 94. Saya berdoa tiap hari. Saya berpuasa, diet, berolahraga. Tapi belum sembuh juga, no problem. Bukan gara-gara gitu ya udah aku nggak mau percaya lagi sama Tuhan, aku nggak mau melayani Tuhan. Masa kayak gini aja Tuhan nggak ngelakuin? Bukan di situ intinya Bapak Ibu ya. Bukan karena engkau sudah sembuh, bukan karena engkau diberkati naik jabatan, bonus dan segala macam. Bukan itu. Itu dunia, itu kecil Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kekekalan. Kenapa saya katakan itu dunia? Ayub dalam segala penderitaannya, dia nggak meninggalkan Tuhan. Bayangkanlah anak-anaknya binasa atau mati, harta bendanya hancur, nggak punya apa-apa, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun istrinya sudah suruh udah tinggalkan aja, tidak, karena dia tahu ada rencana kekal buat dia. Dan ini nggak gampang dan mudah Bapak Ibu. Dia berbicara di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu. Haleluya, amin. Saya yang lama punya pikiran lama, perasaan lama, dan yang lain-lainnya serba yang lama. Kalau sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatku, ketika aku mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, aku ada di dalam rencana kekal Allah, dan itu yang mengubahkan aku, mengubahkan saya. Dan saya berdoa itu juga yang mengubahkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku. Pikiranmu, perasaanmu.
perkataanmu dan perbuatan-perbuatanmu. Gunung ini, Har Hazeh, Gunung Sion, Yerusalem, pusat pemerintahan, akan dipulihkan. Terjadi, Bapak Ibu. Terjadi. Maut ditelan. Perhatikan Bapak Ibu, ditelan. Artinya dia tidak hanya sekarang ada di mulut, tapi sudah dihancurkan. Ya, ditelan artinya sudah apa ya bahasanya Pak? Aku lupa ya. Biologi. Dicerna terus sama usus sama apa enggak ada lagi maut. Tubuh kita jasmani bisa binasa, tetapi roh kita kekal selama-lamanya. Sebab itu yang dikatakan Tuhan, maut telah dikalahkan. Hei maut, di mana sengatmu? Bahkan Tuhan waktu ada di bumi ini dia berkata kepada Lazarus, Lazarus keluar dari kuburmu. Haleluya. Sekalipun setelah itu Lazarus mati lagi untuk menunjukkan bahwa maut sudah takluk di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi buat engkau dan saya, artinya jangan takut menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini, sekalipun mau. Jangan takut. Artinya engkau hidup nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu gerasa gerusu, tapi engkau boleh tenang, engkau boleh aman, engkau boleh bersuka cita. Karena ada tadi rencana kekal. Iya, tapi aku udah sekian lama di posisiku. Yang aku incar-incar itu kok belum dapat. Tapi ya banyak tapi hanya ada satu firman Tuhannya. Itu yang perlu kita pegang dan katakan. Itu yang akan mengubah pola pikirmu dan pola pikirku, kebiasaanmu dan kebiasaanku, membuat engkau dan saya jadi rajin, jadi bersemangat, jadi berdisiplin, jadi bergairah, jadi menikmati hidup. Menikmati hidupmu bukan karena engkau punya rumah yang mewah, bukan engkau punya barang-barang yang bermerek, branded, bukan juga karena barang baru, bukan. Tapi apapun yang kau miliki saat ini, kau bisa bersyukur. Amin. Bersyukur buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat rumah tanggamu, buat kesehatanmu, buat dompet rekeningmu, ya, buat kendaraanmu, buat pelajaranmu, buat apapun, bersyukur. Next. Yesaya 25 ini adalah fondasi teologi kebangkitan dan pembaruan. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu Bapak Ibu. Di 1 Korintus 15 ayat 54 dikatakan, maut ditelan dalam kemenangan. Bukan hanya maut ditelan, tapi dalam kemenangan. Tuhan mau engkau dan saya berkemenangan. Kalau orang yang menang, nggak akan mungkin dia nggak semangat gitu loh, letih lesu. Jarang saya, nggak ada ya. Kalau orang yang menang tuh ya, yes, gitu kan ya. Tuhan mau engkau dan saya itu seperti itu. Kalau engkau bangun, yes, hari yang baru. Kalau itu kan hari yang mantap kan. Ini hari yang baru. Ya, hari yang baru, yes, dan berikan hari yang baru. Semangat ya. Karena percaya ada rencana kekal. Yang kedua, Wahyu 19 ayat 7 nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri. Perjamuan kawin anak domba. Halo Bapak Ibu, ada COVID, ada bencana perang, kita nggak tahu lagi. Katanya siklon baru kali ini loh di Kepri dan Batam. Kita berdoa. Nanti seperti apa kita nggak tahu, tapi kita berdoa. Tanda kita percaya sama Tuhan. Gak tahu lagi setelah ini ada apa. Walaupun kita lihat di Batam luar biasa ya,
investor berdatangan, pembangunan begitu rupa, banyak pabrik dibuka, luar biasa. Luar biasa. Bersyukur untuk itu. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kita nggak usah perlu bayar, Bapak Ibu. Kita nggak perlu masak, membeli. Tuhan menyediakan bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Ya. Percaya, Bapak Ibu. Bayangkan ketika kita makan di suatu tempat yang makanannya memang engkau sukai dan memang mahal dan engkau dibayari oleh orang, rasanya gimana? Hah? Nikmat ya, rasanya gimana? Mantap ya. Nah, ini lebih dari itu, Bapak Ibu. Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat engkau dan saya. Next, rencana Allah itu adalah perjamuan kekal bersama Kristus. Di mana? Di surga. Di surga dan juga di bumi. Bagaimana mungkin? Itu yang tadi saya katakan. Di saat engkau dan saya bisa bersyukur, mungkin engkau nggak punya banyak, mungkin engkau nggak punya seperti tetanggamu atau keluargamu atau orang yang paling kaya di Batam, tapi engkau bisa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang engkau miliki. Suami dan istri nggak berantem tiap hari di rumah ya, karena sama-sama punya rencana kekal. Istri menyadari keberadaannya, suaminya juga demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Mungkin di rumahmu cuma ada ikan asin, daun ubi tumbuk, ya kan? Tapi itu lebih dari cukup. Iya, saya ngobrol sama satu orang saudara, dia katakan waktu dulu kos-kosan di daerah Bali, anak-anak itu makanannya hanya ikan asin. Waduh, saya kosnya di Tanjung Pinang kebetulan, tidak seperti itu gitu ya. Saya kosnya full service. Wah luar biasa ya anak-anak orang-orang di sekitar Toba itu waktu itu ya. Nggak tahu sekarang. Tapi apapun yang sekarang kau nikmati, engkau punya, miliki, bersyukur adalah kata kuncinya. Bersyukur karena engkau tahu ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan yang punya rencana atas hidupmu. Dari mana engkau tahu? Dari firman Tuhan. Sebab itu engkau dan saya perlu firman Tuhan, perlu baca firman Tuhan. C.S. Lewis, seorang Kristen yang luar biasa, mengatakan surga adalah pulang ke rumah sejati yang hati kita selalu rindukan. Itu yang dikatakan home sweet home. Ya, betul juga ya. Sekalipun kau pernah liburan kemana, ke tempat, ke pulau mana, ke resort mana, tapi kau selalu tidak ada tempat yang lebih aman, nyaman selain di rumah. Karena di rumah bebas, Bapak Ibu. Di tempat yang mahal resort itu kau harus bayar. Yang pertama, yang kedua, nggak bebas seperti kau di rumah. Betul nggak? Di rumah kau bisa ngangkat kaki, selonjoran, ya nggak, buka baju, ya nggak, nggak bisa di resort Bapak Ibu, di hotel yang mahal sekalipun kau nggak bisa buka baju jalan-jalan, dipikir orang gila Bapak Ibu. Kalau di rumah kau buka baju jalan-jalan, ya kan? Kau mau teriak bebas, kau mau bebas. Kalau di situ ada aturannya Bapak Ibu. Surga itu demikian. Tempat kita bebas, bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bergaul dengan Dia, bercakap-cakap dengan Dia, bisa memuji, menyembah Dia, bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang sekarang mungkin sudah berpisah dengan kita. Halo, kita bertemu nanti, ya kan? Haleluya. Itulah rencana kekal buat engkau dan saya. Next,
Apa goalsnya? Yang pertama, dikatakan yang pertama, itu bukan mau di lem biru kan? Yang pertama dikatakan, jangan hanya fokus pada penderitaan sekarang. Nah, sekian kalinya, jangan. Tapi sakit kali, iya, sakit kali memang. Nggak enak kali, iya, nggak enak memang. Tapi Tuhan katakan jangan fokus. Kenapa? Karena rencana kekal Allah. Karena dia bilang dengan pernyataan, karena itu dia adalah rencana kekal Allah lebih besar dari semua itu, dari penderitaan yang kau alami, sedang alami. Yang berikutnya, bangun kehidupan rohanimu dan saya. Bangun Bapak Ibu. Seperti tadi ya, salah satunya firman, puji Tuhan. Ya, tadi itu waktu nangis, jadi mau nyembah Tuhan. Karena teringat mungkin orang tua kan, sembah Tuhan aja, sembah Tuhan Bapak Ibu. Mungkin suaramu false, tingkat tinggi, no problem. Iya kan? Aku nggak hafal lagu ini, buka YouTube. Nggak ada alasan untuk nggak memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, mari keluarga artinya berjalan dalam pengharapan. Kita punya pengharapan. Orang yang tidak mempunyai pengharapan, orangnya suntuk, orangnya stres, orangnya galau, orangnya emosional. Tapi orang yang punya pengharapan, dia tenang, dia aman, dia nikmati. Bagi anak-anak, hidup ini lebih besar daripada dunia. Hidupmu dan saya yang kau sedang hidupi sekarang lebih besar dari apapun masalah yang ada di dunia saat ini. Engkau hidup aja itu udah luar biasa. Tuhan bilang jangan khawatir akan apa yang kau makan, apalagi pakai. Nggak usah khawatir, hidupmu lebih berharga. Yang ketiga, pelayanan bukan rutinitas. Ayo, kita yang sudah melayani maupun belum, bukan rutinitas. Karena jadwal, karena kewajiban, karena dan lain sebagainya, karena pembimbing, karena membuka. Tapi karena Tuhan mau ketika engkau melayani apapun itu adalah suatu rencana kekal buatmu dan saya. Tuhan sedang membentuk engkau dan saya melalui pelayanan yang kau jalani. Mungkin engkau sebagai pembawa firman, WL, singer, pemusik, multimedia. Oh ya, by the way, multimedia di belakang, coba lihat dulu. Keren, suami istri loh. Luar biasa. Terima kasih Pak Mike. Ya, mungkin kau sebagai usher, pelayanan anak. Nanti kita berharap ada yang menangani parkir. Nggak masalah. Mungkin kau pelayanan kunjungan. Mungkin kau berdoa. Mungkin kau nanti piket, nyapu. Nggak masalah. Tapi Tuhan sedang membentuk engkau dan saya serupa gambarannya, seperti apa yang Dia mau. Gereja hidup untuk mempersiapkan umat kehidupan kekal. Kita bersama-sama di tempat ini, bukan hanya para pelayan, tapi kita di tempat ini, gereja GKKD Living Word, kita bersama-sama. Seperti zaman perjanjian baru, semuanya bersama-sama. Ada yang pelayanan meja, ada yang pelayanan ini, itu. Bangkit bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Kunjungan. Memberi bersama-sama. Bersuka bersama-sama. Berpuasa bersama-sama. Merencanakan bersama-sama. Itu yang kita rindukan di tempat ini. Sekalipun kondisi kita saat ini seperti ini, ya kita punya mimpi untuk memiliki gedung yang baru, tapi saat ini masih di sini, gak apa-apa. Ini kita miliki, mari kita bersama-sama. Welcome, mari bahwa orang boleh datang ke tempat ini, datang boleh mengenal Tuhan. Engkau dan saya pun semakin bertumbuh. Amin. Puji Tuhan. Sama Bapak Ibu,
ayat dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 serupa seperti itu. Meneguhkan apa yang sudah disampaikan. Ayat 16, next. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Dibaharui, Bapak Ibu. Jadi enggak depresiasi. Depresiasi itu berkurang nilainya. Enggak, kita malah meningkat. Enggak tawar hati. Haleluya. Next. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Katakan kekal. Kekal itu artinya nggak ada batas waktu, Bapak Ibu. Nggak ada kedaluarsanya. Kekal, Bapak Ibu. Haleluya. Yang melebihi segala-galanya, melebihi apapun yang kau lihat, dengar, pikirkan, punya, rasakan. Lebih, Bapak Ibu. Lebih. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat terakhir, Bapak Ibu. 18, next. Mungkin kita boleh bangkit berdiri, mari. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 18. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. Oke. Sudah semuanya? Udah bangkit berdiri semuanya belum ya? Ayo bangkit berdiri yuk. Aku minum dulu. Oh, udah ya. Oke. Kita baca sama-sama ya. Yang di belakang kelihatan? Oke. 2, 3, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita tidak memperhatikan yang hanya bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dirasa oleh tangan, atau dikecap dengan mulut, atau dipikir dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi ada yang lebih daripada itu. Itulah yang Tuhan siapkan buat engkau dan saya. Itulah yang Tuhan sediakan buat engkau dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat. Menjelang Natal dan akan mengakhiri tahun 2025. Semakin bergairah. Baru Bang Roland yang jawab. Semangat Bapak Ibu ya. Bergairah. Ayo. Semangat. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya ada mau menyampaikan sesuatu. Bisa ditampilkan Pak Mike. Tadi rekan kita tadi berdoa untuk gedung yang akan kita miliki. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan memberikan namanya janji iman, Bapak Ibu. Janji iman itu artinya kita memberikan dengan beriman kerinduan kita untuk suatu gedung yang akan kita miliki. Ya. Oke. Ya. Kenapa kita membuat ini, Bapak Ibu? Karena kita percaya ini milik kita bersama. Yang pertama, yang kedua, kita mau melakukannya dengan iman, bukan karena akal pikiran, bukan karena kita kaya, relasi dan lain-lain, tapi kita mau beriman. Kenapa itu dinamakan janji iman? Kita berjanji memberikan ini kepada Tuhan melalui pembelian gedung yang kita mau miliki. Jadi Bapak Ibu, itulah maksudnya. Di 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan begini. Judul perikopnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya bacakan dari ayat 6 ya. Camkanlah ini
orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah, ayat 7, masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah, ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu yang mau kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu. Kita beriman, kita mau beri berapapun itu. Kau berdoa. Kau berdoa. Formnya akan ada di belakang, tapi formnya seperti itu, ya. Di situ ada namamu ataupun keluarga, alamatnya di mana, ada nomor telepon atau handphone, dan janji imanmu nilainya berapa. Sebab itu engkau tidak perlu nulisnya sekarang, tapi formnya ada sekarang, kau boleh ambil, engkau berdoa, suami dan istri berdoa. Kalau engkau yang single, engkau berdoa. Tuhan, berapa aku mau kasih ya? Oh iya, kebutuhan kita untuk gedung itu rencananya kira-kira nih Bapak Ibu ya, kurang lebih sejumlah 1,6 M, kurang lebih ya. Jadi berdoa Bapak Ibu. Wih, besar ya? Iya. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan mau melakukan perkara yang besar, dan ini kita mau buktikan. Jadi, ambil langkahmu bersama-sama. Itu ada formnya nanti, nominalnya, terbilangnya berapa, dan kau mau ngasihnya bagaimana? Engkau mau sekali ngasih, atau engkau mau tiap bulan dalam 1 tahun, berarti 12 bulan. Atau aku mau dalam 3 bulan, aku mau dalam 2 bulan, terserah. Tapi dalam 1 tahun, maksimum 12 bulan. Kalau engkau mau transfer, ada nomor rekening gereja, tapi engkau kasih beritanya, yaitu apa? Ya, beritanya begitu. Kalau engkau by ATM, engkau harus lapor nanti ke bendahara. Semua ini akan ada pengelolanya nanti melalui bendahara kita Ciksen. Dia akan rekap semua yang sudah dikasih. Aman, terkendali. Kita mau melakukan dengan baik, dengan benar, dengan good corporate governance, ya, terbuka untuk gedung ini. Siap Bapak Ibu? Tidak terbatas. Anak-anak silakan. Ayo bersama-sama. Boleh melakukan ini. Mari kita melakukan. Ini rencana kekal buat Tuhan, buat Giga Kali Living Bread, dan kita berjalan di dalam iman. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu tutup matamu, bangkit berdiri.